Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberi kita taufik dan hidayah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat. Dari pagi mungkin kita sudah banyak beribadah, banyak bermunajat di hari Jumat ini. Ada yang bermunajat, ada yang ziarah ke tempat orang tuanya masing-masing. Ada yang minta pada Allah, ada yang bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang membaca surat Kahfi, ada yang membaca tahlil, tahmid. Semoga yang kita munajatkan, yang kita minta diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada malam hari ini Allah izinkan kita sama-sama membaca sirah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita membaca sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika itu juga turun rahmat, pahala yang tidak bisa terhitung berapa banyak pahala yang Allah turunkan di tempat itu karena yang dibacakan sirah perjalanan kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kita membaca sirah Maulid Nabi, semoga dengan kita membaca rawi Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita diberikan kehidupan sebagaimana Allah memberikan kehidupan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah setiap awal bulan dalam pengajian ini, kebetulan saya dapat jadwal awal bulan nanti kita baca Maulid, kita minta syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini kita menyambung kajian kita di ilmu fikih, yang mana ilmu fikih adalah ilmu faham dalam hari-hari yang kita jalani, apa yang dibolehkan, apa yang diharamkan, apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya melalui lisannya, melalui baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita mesti mencintai Nabi? Karena kehidupan kita ini semuanya dapat hidup nikmat, hidup baik yang diridhoi oleh Allah, mendapatnya dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada kalimat laulan nabi ma'araftur rabbi. Kalau bukan karena Nabi, kita tidak tahu apa yang diridhoi oleh Allah. Kita nggak kenal siapa Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu mendapatkan kedekatan hati, mendapatkan tetesan-tetesan cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita masuk di babul libas. Babul libas ini artinya pakaian. Bahasa kerennya fashion. Apa? Fashion apa ya? Nah, fashion. Jadi pakaian itu bagaimana yang kita bolehkan, apa hiasan yang diperbolehkan, apa perhiasan yang tidak boleh kita pakai. Apa yang kita pakai jadi sunnah, apa yang bisa kita pakai bisa dilarang, bahkan bisa membawakan berdampak penyakit kepada siapa? Kepada orang yang mengenakan pakaian-pakaian yang dikenakan di badan kita. Al-aslu fi qaulihi ta'ala, ini libas artinya pakaian. Di sini diterangkan ma yajuzu lubsuhu wa ma la yajuz. Di sini di bab ini akan menerangkan kepada kita apa-apa yang boleh kita pakai, apa-apa yang tidak boleh kita pakai. Apa-apa kalau kita pakai jadi makruh, apa-apa kalau kita pakai jadi sunnah. Yang pertama, hukmul libas. Bagaimana hukumnya memakai pakaian? Yajuzu libas min ay syai'in ghair dhahabin wal fiddatin wal harir. Fayahrumu lubsuhunna lirrijalin ghairu hajatin. Tidak boleh, semuanya pakaian boleh kita pakai, baik laki-laki atau perempuan, kecuali emas sama sutra buat laki-laki. Emas sama sutra. Emas murni sama sutra murni. Emas murni sama sutra murni. Lighairi hajatin, kalau nggak ada hajat, nggak ada keperluan, nggak ada darurat, kita diharamkan pakai emas, pakai sutra. Tapi yang murni, kalau baju sutra, semuanya bajunya sutra. Kalau ada campurannya, entah hukumnya lain. Sekarang yang kita diharamkan emas murni sama sutra murni. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tidak dibolehkan adalah laki-laki.
Adapun perempuan boleh, anak-anak boleh. Kemudian wal majnun, orang yang akalnya hilang, baik itu laki-laki atau perempuan, boleh pakai emas. Dalilnya mana? Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dalil yang hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innama ahodakit atun minad dahab fi yamini wa qit'atun minal harir fi simali." Suatu saat Rasulullah berdiri, di mana berdirinya? Di hadapan sahabat. Ahodakit atan minad dahab, di sebelah tangan kanannya ada potongan emas. Ada cincin emas, ada pakaian emas. Di sebelah kirinya ada sutra. Kemudian Rasulullah bilang, "Waqit atan min dzalik hada haramun." Rasul bilang, "Hada haramun wa hada haram ala dzukuri ummati." Rasulullah ketika pegang di sebelah kanannya emas, di sebelah kirinya kain sutra, Rasul bilang, "Hada haramun li dzukuri ummati," buat hamba, buat umat-umatku, buat yang laki-laki. Haram. Kalau nggak ada keperluan, kalau nggak hajat darurat kita pakai emas, itu haram. Ternyata syariat Islam itu mengharamkan sesuatu yang ada dampaknya. Apabila seseorang pakai emas, cincin emas, kalung emas, itu ada molekul emas yang akan bernempel dengan badan kita, yang dengan kulit kita, yang akan nempel dengan darah kita, bisa menggumpalkan darah. Kencingnya bisa susah. Itu menurut medis. Jadi apa-apa yang diharamkan ternyata ada dampak medisnya. Semoga kita diselamatkan dan diberikan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun yang nggak boleh buat anak laki, ibu-ibu boleh, anak-anak boleh, orang gila, orang yang nggak punya akalnya sudah jatuh boleh. Halatu jawazi lubsi dzahab. Adapun boleh pakai emas dalam 3 bagian. Laki boleh nih, orang laki. Bukan cuma perempuan. Ini namanya hajat dan darurat. Kapan boleh kita pakai emas? Yang pertama, sinnun. Kalau ai idza kuliat ihda asnanihi au fasadat bihaitsu la yantafi'u biha yajuzu an yad'a makana sinnan min dahabin. Yang pertama, kalau giginya copot. Giginya copot, giginya patah. Itu boleh laki giginya pakai gigi emas boleh. Kan pakai haram buat anak laki. Tapi darurat boleh pakai emas murni boleh. Kapan? Kalau dipakainya gantiin gigi. Waduh, kayak film apa tuh yang giginya pakai emas? Jadi kita boleh pakai emas. Kapan? Ida kuliat. Kalau giginya copot. Ibu-ibu kalau pakai gigi palsu emas boleh, Sat? Boleh. Mungkin emasnya ini menjadi kuat nempelnya mungkin. Mungkin kalau emas lebih lain, mungkin makainya lebih baik. Tapi yang dibolehkan emas. Yang pertama, kalau dipakainya di gigi. Yang kedua, al-anmulah. Al-anmulati wahidatan fi kulli usbu'in illa anmulatul ilham. Kalau kita di Indonesia nggak ada. Jarang kita ngelihat sambungan kuku. Ujung ada besi. Ya, akan ada yang ujung besi. Kalau bapak-bapak lihat Arab tuh nyambung ujung kukunya nih, takut kukunya patah apa bagaimana, disambungin. Pakai apa? Anmulah dari emas boleh. Sambungan ujung. Tapi yang boleh dipakai sambungan ujung kukunya, di ujung-ujung jarinya ini cuma 4. Kelingking, jari manis, jari tengah, jari telunjuk. Ibham nggak boleh. Nah, kalau di ujung sini buat jaga untuk di jempol nggak boleh. 1, 2. Yang ketiga, al-anf, hidung. Ida kutiat anfuh fayadudu an yattahida makanahu anfan min dahabin. Kalau ada yang hidungnya patah nih, mau nyambung
dioperasi tapi nyambungnya pakai emas boleh. Boleh itu pakai emasnya di dalam, dioperasi, nanti ditutup lagi pakai kulit, nggak tahu kulit dari kaki apa kulit dari bagian mana boleh. Atau dipakai emas di bagian luar, boleh. Buat nyambung hidung yang patah. Syaratnya hidungnya patah. Kan ada yang hidungnya patah. Buat nyambung lubang hidung nih pakai emas. Boleh. Selain itu haram buat yang laki, tapi buat ibu-ibu boleh. Ibu-ibu kalau lakinya banyak punya duit, kelebihan duit, bilangin jangan beli emas. Anak-anak kita, anak-anak bapak-bapak yang mau nikah suka tukeran cincin, kalau bisa bilangin yang laki jangan pakai emas. Kenapa? Kata Rasul, siapa orang pakai cincin dari emas seakan-akan dia sudah menggenggam api neraka ada di tangannya. Rasulullah pernah ambil cincin dibuang. Sahabat bilang yang sudah dibuang sama Rasul, aku tidak akan pungut lagi. Artinya apa? Tidak boleh pakai cincin dari emas, karena akan berdampak. Nah, yang kedua halatul jawaz zul harir. Tadi emas, sekarang yang kedua kain sutra. Tidak boleh kita pakai kain sutra. Agak boleh pakai kain sutra. Buat yang laki, lil ka'bati wa kubur anbiya. Yang boleh pakai kain sutra, yang boleh dilapisin kain sutra, kubur-kubur para nabi. Kan kalau bapak-bapak ke Mekah tuh, ya ini kan nabi laki-laki nih, kuburannya kelambunya dari sutra boleh. Kemudian Ka'bah boleh pakai sutra. Wa kadzalika kubur solihin, kuburan orang-orang soleh boleh. Kemudian al-alaqah lil mushaf wasikin wasaif wal khiyatah. Kalau bapak-bapak punya goloknya mau bagus, boleh kalau Ustaz saya pakaiin sutra yang bagus, boleh. Tapi kalau baju nggak boleh kita pakai. Mushaf, Ustaz saya punya Quran, saya bungkus pakai sutra, boleh. Sikin, pisau, pedang, dan yang lainnya. Al-khayt musabbahah wal miftah wal mizan. Sama. Musabbahah punya tasbih, dibungkusnya pakai sutra, boleh. Wal gito, al-kullal wal abarik wal kizan wal jawalid. Kalau kita punya barang-barang di rumah kita bungkus pakai sutra boleh, tapi yang kita pakai sutra murni nggak boleh. Hukumnya haram. Masa ibu filubsil harir. Sekarang harir. Sutra hukmu thawbin murakkabin min haririn wa ghairi. Tadi barang-barang yang lain boleh. Mau bungkus peralatan emas, mau bungkus pedang, mau bungkus apa aja, Quran, mau dibungkus pakai harir boleh. Kalau emang kelebihan duit, saya mau beli sutra yang asli boleh. Nah, yang nggak boleh dipakai di badan buat laki-laki. Selanjutnya, sekarang bagaimana kalau saya mau pakai sutra? Boleh, asal apa? Campur. Kalau bahasa orang Tenabang, semi sutra. Boleh kalau semi sutra. Asal jangan banyakkan sutranya sama campurannya. Paling tidak seimbang. Tanya, Bang, ini kalau dicampur kira-kira banyakkan sutranya apa banyakkan campurannya? Mesti banyakkan campurannya, sutranya lebih dikit. Kalaupun sama, agar sama, jangan lebih daripada campurannya. Jadi nggak boleh kita pakai sutra melebihi campurannya, nggak boleh pakai sutra asli. Yang pertama, mesti campuran. Yang kedua, hukmu tatrif bil harir. Ustadz, saya nggak mau campur di badan. Ini sutra saya nggak campur di badan, tapi di mana? Tatrif itu torof itu ujung. Saya pakaiin baju saya nih, batik saya, tapi ujung-ujungnya doang. Apa? Bagian tangan, ujungnya. Bagian badan, bawahnya. Boleh.
tapi tidak boleh lebih dari 4 jari. 4 ya. Ujung-ujungnya nih tangan kita begini 4 jari. Nggak boleh lebih dari 4 jari. Kalau setiap ujung-ujung dipakein, bukaan pakein 4 jari. Biasa dari sini 4 jari, kanan kiri 4 jari, bawah 4 jari. Ujung tangan di sini 4 jari, boleh. Lebih dari itu nggak boleh. Tatrif, torof, ujungnya baju. Yang selanjutnya, hukmut tatriz min harir wa huwa wad'un qit'atan min haririn khalis ala thawb. Kalau tadi tatrif, ini sekarang tahriz. Tahriz itu begini, mau menghias. Pakaian kita mau kita hias, tapi kita campur, kita hias. Ya, di sini separuh sutra, ya dimodif. Sebarisan ini sutra. Ntar sebelah sini lagi, sebelah bawahnya sutra. Ntar sebelah tangan, sebelah belakangnya sutra. Kemudian sebelah belakang, ada di belakangnya sutra. Boleh. Campur-campur. Yang asli bahan sutra sama yang bukan sutra, arba'ata asabi, sama. Tidak boleh melebihi banyaknya sutra asli ketimbang yang campurannya. Paham? Semoga kita diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang haram sutra ama emas. Yang haram sutra ama emas dalam pakaian. Sutra boleh buat bungkus, tapi emas nggak boleh kita pakai buat perabotan rumah. Emas, Ustaz udah kelebihan duit. Kenapa? Saya menabung, invest, bikin emas bentuk gelas. Emas bentuk gelas. Saya pengen minum pakai gelas dari emas. Ya, minum gelasnya dari airnya dingin, enak kali Ustaz gitu. Kagak boleh inain min dahabin, punya perabotan dari emas. Pajangan Ustaz, boleh kalau pajangan. Kalau dipakai buat minum, nggak boleh. Piring Ustaz, boleh. Simpen, pajangan. Kalau buat makan, nggak boleh. Ya, kali ada di antara kita yang punya piring dari emas buat makan? Nggak ada piring. Piring buat emas buat makan. Emas cincin aja nggak ada. Semoga kita diberikan kenakan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang yang selanjutnya, apa-apa aja yang disunahkan. Kalau tadi yang diharamkan, tadi yang dilarang, sekarang yang disunahkan untuk kita pakai, untuk kita berzina. Yang pertama, al-khatim. Yusannu lirrajuli tahattum bil fiddah ma lam yazid waznahu ala qadril adah. Yang pertama disunahkan buat yang laki-laki pakai cincin. Cincin. Yang disunahkan pakai cincin dari perak. Iketannya perak. Mau pakai batu, nggak pakai batu boleh. Kalau orang di Yaman nggak pakai batu. Itu cincin perak, ada tulisannya. Kadang-kadang nama Muhammad, kadang-kadang nama dia. Itu cincinnya dari perak. Tapi nggak boleh berlebihan makanya. Sesuai kebiasaan. Cincin dari perak. Sunnah. Kemudian malam yajid nas wa yusannu an yakuna fil khisril balad yamna wa yusra. Tsumma al binsaru an takuna fiddah dakhilal kaffi wa yahrumu tahattum bid dhahab wa yukrahu bil hadid. Ya. Yang pertama kita disuruh pakai cincin. Yang sunnah pakai cincin dari fiddah. Fiddah artinya perak. Ini biar dikit-dikit ada peraknya ini. Disuruh pakai perak. Yang haram dari emas. Kalau dari besi makruh kita pakai. Kalau dari peti makruh. Yang sunnah dari perak. Nah, kalau pakai cincin disunahin 2 tempat. Jari manis sama kelingking. Jari manis sama kelingking. Ya, ini sunnah. Jari manis sama kelingking. Ustaz saya pakai cincin batunya panjang di tengah, silakan. Tapi itu buat hiasan, bukan masuk sunnah. Boleh, boleh. Ya, yang disunahkan di jari manis sama kelingking.
Kalau fiddah itu ada tulisannya, kalau fiddah itu dibungkus ada batunya, itu disuruh balik. Kalau mendapat sunnahnya disuruh balik sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya begini. Jadi bukan keluar kalau dia dari fiddah, dari apa namanya? Dari apa? Dari fiddah apa tadi saya bilang? Perak. Nah, Habib Umar bin Hafid dia pakai cincinnya di kiri. Dia pakai batunya di dalam. Makanya kalau dia lagi baca serakal tuh, lagi baca serakal, ya Nabi, dia sering begini. Ini dia suka usapin batunya. Karena dia mengambil sunnah. Ustaz saya mau pakai di depan, boleh. Ustaz saya mau pakai di depan, di tengah, silakan. Cuman yang dapat sunnahnya antara jari manis dan kelingking. Ini yang kita dikasih tahu sunnah yang kita pakai. Boleh kita pakai sunnah. Yang pakai sunnah adalah fiddah, yaitu perak. Makanya kalau ngiket batu paling dikit pakai perak, dikit aja nggak apa-apa, campur-campur perak. Kalau pakai besi hukumnya makruh. Apalagi besi kagak ada batunya, cuman besi doang gitu, hukumnya makruh. Nah, yang kedua al-isbal. Al-isbal. Apa artinya isbal? Isbal itu orang pakai baju kepanjangan sampai di bawah mata kaki. Nih. Sampai di bawah mata kaki. Kalau sampai ngengser ke bawah, kalau sampai ngengser banget ke bawah, hukumnya makruh. Hukumnya Jadi jangan sampai udah panjang begini pakai dipotong di atas. Ya, punya celana di bawah boleh. Makruh. Yang haram bagaimana? Dia pakai baju kepanjang-panjang sampai ngengser-ngengser. Yang bikin haram tuh yang ada di sini. Yang ada di mana? Hati. Kenapa yang ada di hati? Bapak-bapak pakai kain panjang boleh, pakai sarung kepanjangan boleh, asal jangan diniatin buat sombong. Buat sombong, huyala. Isbal, panjang buat huyala nggak boleh. Panjang buat huyala nggak boleh. Ya. Jadi isbal boleh. Kalau sampai berlebihan, sampai keseret-seret, kalau kita jalan sampai kayak nyapu jalanan, hukumnya makruh. Kalau diniatin biar orang bilang dia itu punya baju yang bagus sampai berlebihan, hukumnya haram. Hukumnya haram. Haram ini bukan buat laki-laki aja, tapi laki dan perempuan. Yang selanjutnya al-imamah. Al-imamah. Apa al-imamah? Apa al-imamah? Udeng-udeng. Hah? Bang Hasan mau pakai udeng-udeng? Orang yang pakai udeng-udeng, ini hukumnya sunnah. Hukumnya, makanya kalau bapak-bapak lihat orang pakai udeng-udeng, jangan dikatain, itu orang apa pakai begitu. Hukumnya sunnah. Apalagi bapak haji boleh pakai imam. Yang paling sunnah kapan? Lagi sholat jamaah. Yang lebih sunnah lagi kapan? Lagi sholat Jumat. Sholat Jumat. Dikasih lihat. Imamah yang sunnah. Pakai sorban aja libet-libet. Kalau yang habaib pakai itu mungkin ada 3 meter. Ada yang 2,5 meter. Kalau kita mau pakai sunnah, kapan makainya? Ustaz, saya mau pakai dari rumah, saya malu. Pakai aja bawa gini. Ntar pas bilang takbiratul ihram, libetin di leher, di kepala. Kenapa? Biar dapat sunnah. Jadi orang pakai ini nih sunnah. Saya ajarin. Dulu kalau saya mau sekolah, suruh pakai imamah. Karena syekh bilang, albis libasak. Pakai apa yang disunahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sunnah. Sunnah. Sunnahnya, anaknya Hasan itu kalau pakai imamahnya nggak banyak. Cuma dilibetin aja. Habib Salim juga nggak banyak. Cuma dilibet. Buat apa? Buat dapat sunnah. Sunnah kapan? Sholat jamaah. Ustaz, apakah nggak batal? Nggak batal. Kalau orang dulu, orang kita, orang tua-tua pada pakai imamah.
Ya, orang dulu pakai imamah. Ada yang sembarangan makainya, ada yang ketutup telinganya, ada yang dibuka telinganya, ya kan? Ini imamah, hukumnya sunnah. Terusnya ininya dibuka. Apa yang dibuka? Tempat sujudnya. Ini imamah. Tempat sujudnya dibuka. Ya. Kapan mau makainya? Sunnah pakai. Hari Jumat sunnah. Hari Jumat sunnah. Kalau mau pakai dari rumah besok pakai. Bang Haji Maki kalau punya sorban putih pakai. Sorban merah juga boleh. Ya. Karena hukumnya sunnah. Ya. Ada ijazahnya. Ada yang makeinnya. Dulu saya dipakein nama Munsib Al-Habsyi. Ada Munsib Al-Atas. Kalau mereka-mereka itu punya alamat sendiri-sendiri. Kalau Al-Atas itu ada buntutnya di atas kanan. Ada Al-Habsyi masing-masing sendiri. Kenapa? Karena keturunan dari dia ke bapaknya, ke kakeknya, ke gurunya sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang itu diterangin nama Al-Habib Ali Al-Jufri. Ya. Kenapa Ustaz saya pakai gituan? Itu hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Imamah sunnah. Jadi kalau ada orang lihat pakai imamah tuh orang kayak Wali Songo. Tuh orang kayak Siti Jenar. Jangan diaru-aru karena dia lagi pakai sunnah. Wa yalihi al-usah. Wa yalihi al-usah. Apa itu usah? Tongkat. Tali mana Salim? Salim? Tongkat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Anasin radhiyallahu anhu mauqi'ani hasalal usah alamatul mu'min wa sunnatul anbiya. Tongkat. Khoslatani kata Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alamatul mu'min, riwayatnya dari hadis an Anasin ibnu Malik. Anas bin Malik. Ada dua min alamatil mu'min, yang pertama imamah, wasani al-usah. Usah ini tongkat. Usah ini apa? Tongkat. Ini alamatul mu'min, alamat orang beriman. Yang kedua min sunnatil anbiya, sunat para nabi. Emang nabi-nabi pakai tongkat? Iya. Nabi Muhammad pakai tongkat. Nabi Musa pakai tongkat. Nabi Khidir pakai tongkat. Kemudian kebanyakan para nabi pada pakai tongkat. Jadi tongkat ini sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka dari itu Imam Syafi'i kemana-mana bawa tongkat. Wa in yakunu sawiyan, wa in yakunu huwa qawiyan wa sahihul jism. Orang pakai tongkat di sini katanya Imam Syafi'i, walaupun dia badannya masih seger, kagak sakit, kagak loyo, kagak tua, kagak. Dia pada bawa tongkat. Ya, jadi tongkat itu sunnahnya alamat orang beriman, dan sunnahnya bukan cuma Nabi Muhammad, semuanya para nabi bawa tongkat. Makanya bapak-bapak kalau lagi lihat di YouTube atau di mana-mana ada majlis habaib, ada kiai-kiai muda, kalau lagi naik-naik panggung pada bawa tongkat. Emang dia pada gempor? Bukan. Itu lagi mengasih tahu bahwasannya tongkat ini sunnah. Apalagi yang memang sudah jalannya miring, pakai tongkat. Bang Tamin pakai tongkat nggak? Besok-besok pakai tongkat biar dapat sunnah. Kalau nggak punya nih saya kasih tongkat saya nih. Kenapa? Di rumah walaupun kita nggak pakai, ya, Syekh Yasin bin Muhammad Isa Al-Fadani ada tongkatnya, yang sekarang sama muridnya. Syekh Abu Hasan Asyadzili punya tongkat, sekarang sama muridnya. Terus turun ke muridnya, terus turun ke muridnya. Ya, ulama-ulama diturunin terus turun. Ya. Al-Imam Ali yang kita baca maulidnya tadi, Sahibu Sibtu Duror, ketika lagi bagi-bagi warisan, Sayyidina Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, ketika ayahnya meninggal dia lagi di Mekah. Terus pulang ke rumah. Ditanya, kita mau bagi-bagi peninggalan orang tua. Kata Sayyidina Ali, kata Habib Ali,
Habib Ali Sahibu Simtuturul, saya cuma minta satu bajunya, Abah. Yang kedua tongkatnya, Abah. Jadi dia nggak minta yang lain. Dia nggak nyari sertifikat tanah, nggak nyari dia. Yang dinyari bajunya sama tongkat bapaknya. Ya. Nah, ini bagian daripada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya yang seperti ini kita kenalin. Nanti bapak-bapak, kalau ada anak muda-muda, kiai-kiai lagi datang di majlis-majlis, di panggung-panggung, itu muda-muda pada bawa tongkat. Emang udah pada tua kan begitu? Itu belum pada gempor, pada bawa tongkat. Nggak apa-apa, dia lagi ngelaksanain sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau biar supaya ada di rumah, beli tongkat, taruh aja. Kenapa? Biar dapat sunnah. Biarpun kita kagak pakai, kita taruh aja di rumah. Imamah kita taruh aja di rumah. Kapan-kapan kita pakai. Kalau enak nggak pengen kelihatan orang, nggak pengen ria sama orang, sholat di rumah, bangun tahajud, rapikan baju kita. Pakai baju putih yang rapi. Mau kemana? Mau ketemu sama yang maha kholik. Mau ngapain? Mau sholat tahajud. Mau ngapain? Pakai imamah yang rapi. Gamis yang rapi. Kenapa? Kita mau dapat sunnahnya Rasulullah SAW sholat tahajud. Jadi punya gamis yang rapi, sorban putih. Buat apa? Kalau lagi tahajud, kita pengen nggak deket sama Allah. Sebelum kita diambil di alam kubur, kita siapin diri kita biar deket sama Allah. Ibadahnya sesuai dengan yang rapi. Ya, kalau mau dekat sama Allah, dekatkan dengan rapi. Kenapa? Mazala abdi muqarriban ilayya. Banyak cara jalan seorang hambaku dengan sholat sunnah. Bukan cuma sholat sunnah, dia rapiin badannya. Dia cari minyak wangi yang paling rapi. Pernah nggak bapak-bapak berpikiran, saya pengen dekat sama Allah. Saya minta kehidupan yang baik, tapi dekat sama Allah nggak mau. Saya pengen kehidupan saya berubah, tapi tahajud kagak. Berdoa malam kagak. Kalau kita pengen berubah, rubah diri kita, deketin sama Allah. Kan kalau kita deketin lagi berdemenan, kita deketin mau ngelancong. Pakai pakaian yang bagus, ya kan? Minyak wangi yang bagus. Kagak punya minjem sama temen yang bagus, ya kan? Ini kita mau berdeketan sama Allah, kata Nabi Musa dibilangin sama Allah. Ini Nabi Musa dibilangin sama Allah. Kadzabat man idda'a mahabbati. Ya Musa. Nabi Musa pernah dikatakan begini sama Allah. Wahai Musa, bohong. Bohong apa? Kadzabat man idda'a mahabbati. Bohong orang yang ngaku-ngaku cinta sama saya. Kenapa? Kalau datang malam dia tidur. Bukankah orang yang mau berdemenan kalau malam itu enak, waktunya sepi, waktunya sunyi, dekatkanlah aku di waktu yang sepi. Semoga kita bisa dibantu sama Allah, kita beribadah malam hari, satu saat, walaupun kita nggak saya tahajud, kita duduk aja termenung, berdoa pada Allah. Kenapa? Ya Allah, saya pengen deket, pakai minyak wangi yang rapi, kalau punya sorbannya libetin di pala yang rapi. Kenapa? Sebelum itu yang putih-putih, nutupin muka kita, pakai dijadikan kain kafan, kita rapihin dulu badan kita menghadap di masa hidup kita pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selamat dunia dan akhirat. Mari sama-sama kita baca surat Al-Fatihah. Kita tutup pengajian kita dengan membaca surat Al-Fatihah. Ada yang mau nanya? Kapan-kapan aja nanyanya. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Nggak ada yang nanya. Kalau ada yang mau nanya besok aja malam Senin dia Zainab. Semoga kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang tua kita yang telah pulang ke rahmatullah dengan kita hadir di majlis-majlis seperti ini, orang tua kita diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita yang sedang pada belajar, yang sedang pada menuntut ilmu, dengan kita hadir di majlis ini, Allah bukakan pintu hatinya. Orang-orang tua kita, anak-anak kita, dan seluruh keluarga kita, semoga yang sedang sakit Allah angkat penyakitnya. La hadhihi wa la kullu niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين واعف عنا يا كريم يا أرحم الراحمين ارحمنا اللهم بحق الفاتحة وسبع المثاني المعظمة أن تفتح لنا أبواب الخير وأن تجعلنا يا الله من أهل الخير وأن تؤملنا يا الله معاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأولادنا من كل فتنة وبؤس والضير إنك ولي كل خير ومؤت كل خير ومتفضل بكل خير اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا معروما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا سقيا ولا محروما
Allahumma ya Allah bihaqqi Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad, dengan kemuliaan Nabi Muhammad yang Engkau muliakan ya Allah, berikan kami kehidupan yang baik, berikan kami keluarga-keluarga yang baik, berikan kami anak-anak dan keturunan yang baik. Ya Allah, ya Tuhan kami, rezekikanlah kami rezeki yang halal, yang berkah, yang banyak, yang Engkau ridhoi ya Allah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Da'wahum bi subhanakallahumma wa tahiyyatuhum bi salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Wa lakum minkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.